Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya di channel BM BMD. Hari ini saya ingin bercerita mengabarkan tentang sesuatu yang baru menurut saya, dan sesuatu ini mudah-mudahan bisa menjadi sharing buat teman-teman. Masalah ini kasus prank kasus prank yang dilakukan oleh orang-orang itu sindikat penipuan yang menghalalkan segala cara. Saya pikir kalau ngechat transfer itu hanya untuk hadiah dan lain sebagainya, tapi ini transfer seolah-olah dia nyumbang masjid untuk sedekah jariah, namun ternyata itu hanya teknik untuk menipu para pengurus masjid. Nah, kebetulan saya kan bendahara Masjid Agung, ada renovasi, dan dia itu hanes banget. Dia bilang akan transfer, ibunya meninggal dan lain sebagainya. Kemudian dia tunjukkan bukti transfernya. Nah, setelah bukti transfernya tunjukkan, namun ada hal permintaan yang kedua. Jadi ini Bu, akan saya tunjukkan chat atau tulisan-tulisan yang dia kirimkan ke saya. Oke, lihat dan jangan lupa tonton sampai habis. Enjoy. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe dan bunyikan notifikasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya tunjukkan chatnya. Ini tidak ada maksud apa-apa sebenarnya, saya tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya untuk berbagi. Barangkali teman-teman sekalian ini, terutama pengurus masjid, terus tertipu. Dan alhamdulillah dalam hari ini saya tidak tertipu karena saya sudah hafal model-model kayak gini. Namun hari ini mudah-mudahan share video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, terutama para pengurus masjid. Itu sayang sekali, kasihan sekali kalau ketipu. Jadi ini dia pertama memperkenalkan diri nih. Ini modelnya nih. Assalamualaikum, mohon maaf, pengurus Masjid Agung Tegal. Nah, ini saya skip. Nah, dia memperkenalkan diri bahwa namanya Bapak Edi Marwan. Nah, sampai di sini saya tidak menaruh curiga karena memang sesuatu yang biasa ya. Saya bilang, saya bendahara umum Masjid Agung Slawi. Beliau menjawab, salam kenal ya Bapak, memberikan kesehatan. Dia mendoakan. Luar biasa. Amin. Ada yang bisa bantu Pak, atau ada info buat Masjid Agung? Saya pikir sampai detik ini dia mau nyewa. Biasanya kalau nyewa masjid, kan kebetulan alhamdulillah di masjid itu ada gedung pertemuan. Jadi ini biasanya nyewa itu ke saya. Kebetulan saya pengurusnya. Terus dia memperkenalkan diri, begini Pak, kebetulan saya 2 hari ke depan menggelar doa bersama di rumah saya karena hajat mengenang meninggalnya ibu saya, Masya Allah, Hajah Susianti Ningrum bin Rajab, dan di sini akan saya pakai untuk menyalurkan dan membagikan sedikit dari harta saya untuk infak sedekah ke masjid dan juga anak yatim piatu. Wah, luar biasa kan? Ini luar biasa. Sampai chat ini saya pun benar-benar masih percaya, masih berbaik sangka. Pak, nanti kami fasilitasi. Boleh kami nanti merapat Pak, atau Bapak ke Masjid Agung, monggo kersone. Jadi saya arahkan, kita dari pengurus itu datang ke tempat beliau, terus atau dia datang ke, biasanya begitu, atau kemudian sekaligus minta doa dari ustadz atau kiai yang ada di Masjid Agung. Alhamdulillah baik Pak, terima kasih atas kesanggupannya membantu saya dalam hajat tersebut. Dan apakah ada nomor rekening yang beratasnamakan masjid? Ya,
Ya, saya ini jawabnya agak telas. Bentar Pak, rekening masjid. Baik, mau dikirim Pak. Wah, aku udah seneng nih, luar biasa ini ada dermawan yang langsung nanya nomor rekening. Biasanya yang nama nomor rekening masjid itu yang telepon ke saya itu Bu Umi, bupati. Jadi ajudan bupatinya itu nelpon ke saya minta nomor rekening masjid untuk transfer. Ini orang lain nih. Nah, terus dia bilang, untuk kegiatan rutin di masjid apakah ada kegiatan lain yang kiranya mengarah ke unsur kebaikan? Ini dia luar biasa, tahu kebaikan loh. Barangkali ada pembangunan masjid yang kira-kira sedang dikerjakan. Iya, ini ada remon. Saya bilang ini ada orang yang bikin toilet pondok yatim piatu di belakang masjid, baru master plan aja. Baik Pak, mohon dikirim pembangunan masjidnya dan juga untuk nomor rekening masjidnya. Saya sampai detik ini pun, sampai chat ini saya tetap yakin, percaya. Saya bilang, saya mendoakan semoga dengan amal jariah Bapak, keluarga, Allah bangunkan istana di surga sesuai. Amin. Nah, beberapa menit kemudian saya ngasih nomor rekening. Ini nomor rekeningnya. Ini Yayasan Masjid Agung Slawi dengan nomor rekening 300 pupuk ke sini. Nah, ini nomor rekeningnya. Jadi saya kasihkan ke beliau, nggak ada pikiran apa-apa. Monggo Pak, ini nomor rekeningnya. Dia amin ya robbal alamin. Buset pokoknya. Baik, kalau begitu mohon ditunggu ya Pak. Jika sudah saya infokan kembali pada Bapak. Nah, ya dia gini Pak, tempat Jumat berkah. Saya bilang saya doakan ini Jumat berkah. Waalaikumsalam. Baik Pak, semakin menjadi awal perkenalannya membawa keberkahan ke depan. Wih, benar-benar dia dahsyat les pokoknya. Pak Edi tinggal di mana? Dia jawab nih, perumahan Citraland Tegal. Dan kebetulan saya punya rumah di situ sebenarnya gitu tadinya, walaupun sekarang udah nggak ada. Tapi saya tahu daerah ini kan. Jadi terus kemudian dia kirim bukti transfer. Nah ini nih yang terpenting nih, ATM BCA ini dia ngeprint apa gimana saya nggak tahu. ATM BCA persis ini kan unit Indomaret. Nah ini bisa jadi yang kerja di Indomaret ini, unit Indomaret, kemudian Yayasan Masjid Agung. Nah ini sebenarnya apa ya, tulisannya pun ketik-ketiknya itu pengsal-pengsol ini sebenarnya. Ini kan nggak lurus nih sebenarnya ini teman-teman, sebenarnya nggak lurus. Tapi saya sampai detik ini belum curiga. Namun ini ciri-cirinya, ini buat teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini saya lihat. Nah ini ciri-cirinya begini teman-teman sekalian, ini kelihatan tipunya, angkanya tidak lurus ya kan, ini angkanya tidak, walaupun saat itu kita nggak curiga. Nah ini dia transfer 19 juta, wadah dahsyat nih, saya pikir benar-benar orang tuanya meninggal nih. Nah sempat saya ngelihat slip ini pun agak curiga, ini kok tulisannya nggak rapi ya, masa sekelas BCA print outnya nggak rapi kayak gini. Tapi udahlah, saya berbaik sangka. Habis itu ini ada lagi nih tulisan Assalamualaikum Mbak, saya sudah kirim. Nah ini ciri-ciri yang udah mulai saya ngeh, wah ini nipu nih gini. Jadi ciri-cirinya begini teman-teman sekalian nih, lihat ini, fokus di ini ya, nanti saya lihat. Fokus di ini. Assalamualaikum Mbak, saya kirim dan ini untuk masjid 11 juta dan untuk asrama yatim piatu 7 juta. Ini pokoknya ini nih. Dan sebagai wujud ucapan terima kasih saya ngasih Bapak 1 juta untuk Bapak yang sudah membantu menyalurkan dan tersebut. Saya jawab, alhamdulillah, semoga jariah Anda bahkan di dunia akhirat. Masalah Pak, kalau saya nggak perlu Pak gitu. Saya jawab kayak gitu. Dan amin. Nah, ini belum terlalu tercuriga. Nah, namun setelah ini saya mulai curiganya di sini. Saya waktu itu lagi sholat, kemudian dia ngasih nomor nih. Ini nomor pengurus asrama yatim Bapak Jepri. Untuk selebihnya semua saya percayakan sebenarnya dengan Bapak, dan jika sudah tersampaikan mohon diinfokan Pak. Dia ngasih nomor telepon, ya kan. Jadi di sini ada penjelasannya. Nih, 7 dan asrama yatim Al-Fatah 7 juta. Kalau mau ngasih ke
anak yatim orang lain kan nggak harus ke kita. Jadi diarahkan ke masjid 11 juta, terus ke asrama yatim Al-Fatah 7 juta. Nah ini ciri-ciri yang nipu ini kayak gini. Jadi 11 juta terus asrama yatim Al-Fatah 7 juta. Nah, ini jadi seolah-olah transfer 19 juta terus suruh dibagi ini 7 juta ini ke yatim, anak yatim Al-Fatah. Nah ini 7 jutanya yang maksudnya mau menipu ini Pak Edinya, tapi namanya bukan nama betul itu. Nah ini kemudian ini lihat, nah bener ya. Kemudian oke Pak, saya cek gitu, alhamdulillah semua telah digantikan Allah di surga. Luar biasa, baunya hebat deh. Gini Pak, saya cek ya. Terus saya udah mulai curiga nih sampai detik ini. Pak, kita tetanggaan loh, saya kan Windsor C22. Terus dia jawab, semoga kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Atau kita kopdar dulu Pak, kebetulan saya mau pulang nih. Saya benar-benar kesana nih. Pada saat itu saya sama istri saya ada di Tegal, habis sholat Jumat di sana, dan saya meluncur langsung ke Grand Safira, ke Citraland, dan saya kan ada rumah di sana sebenarnya tadinya, sekarang udah saya jual. Nah, saya masih di kantor Pak, saya datang ke nomor ini, nomor yang katanya alamatnya ini C22 itu, kan? Nah, dan ternyata alamat C29 sampai 30 itu tempatnya ini marketing gitu loh. Tempat marketing penjualan properti di situ. Apa memang dia sales, kata istri, oh salesnya mungkin Pak gitu kan. Nah sebelahnya juga ada nomor 30 ada juga yang nomor 30 itu kafe Jepang. Nah saya bilang ini saya masih di kantor Pak, apakah Bapak sudah konfirmasi dengan pengurus asrama yatim? Nah ini mulai saya curiga. Saya suruh nelpon ke dia. Baik Bapak, karena saya baru saja mendapat jawaban respon dari Bapak Jeffrey, beliau sedang di rumah sakit. Saya di ruko Bapak nih, saya bilang saya di ruko Bapak ini saat ini, biasa tempat tongkrongan saya, dan memang ini benar, saya biasa nongkrong di sana, makan di situ. Saya masih di kantor Pak, dicek saya ini padahal belum ngecek nih, tapi sebelumnya saya udah confirm dengan ketua untuk ngecek ini apa namanya, uangnya udah masuk belum. Terus saya bilang belum, saya langsung bilang dicek belum masuk Mas, nanti sore aja cash, saya bilang. Dia jawabnya belum masuk bagaimana ya Pak. Dia bilang gitu. Belum masuk bagaimana Pak, ini sebenarnya saya udah tahu nih, sampai detik ini udah tahu. Nah kemudian pada tanggal 18 saya dapat informasi dari Bapak Hasan sebagai ketua dan sekretarisnya Bapak Agung bahwa memang uang 19 juta itu tidak ada dan tidak pernah ada yang transfer segitu. Artinya dia itu benar-benar nipu teman-teman sekalian, Pak pengurus masjid. Saya langsung hebat, masjid di prank, lanjutkan profesimu, tak bikin konten YouTube nanti. Nah ini saya bikin konten YouTube ini buat teman-teman sekalian ini, para pengurus masjid, yang mudah-mudahan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat. Jangan percaya dengan siapapun. Kalau mau transfer, just transfer, ndak ada embel-embel. Transfer selesai, hamba Allah selesai. Kalau pengen show up, maka harus ketemu, datang ke masjid, atau kita sebagai pengurus datang ke rumahnya itu. Baik, itu sekedar share. Mudah-mudahan Allah tolong para pengurus masjid sehingga tidak ditipu. Dan alhamdulillah saya nggak ditipu, tapi kita udah tahu. Cuma ini share aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, dan komen, sehingga terutama subscribe nih, sehingga kami dengan semangat membuat konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.